Menurut saya, ganja tidak layak untuk dikategorikan sebagai narkotika golongan 1, dan secepatnya Indonesia harus melakukan penelitian. Tapi dari dulu saya tuh kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah, itu tuh udah paling mengerikan itu. Oke, ketemu lagi bareng gue Dedi Dul. Nah, Korekto pekan ini mau bahas terkait berita-berita yang lagi viral dan lagi banyak dibahas sama banyak orang. Nah, salah satunya terkait kasus artis Jeb Smith yang ditangkap polisi karena narkoba. Artis sinetron keturunan Amerika Serikat Mark Jeffrey Smith atau lebih populer dikenal dengan nama Jeb Smith ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena kedapatan konsumsi narkotika jenis ganja. Jeb Smith ditangkap di rumahnya kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 15 April 2021 pada jam 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Jangan jaga jarak. Lewat. Ayo geser. Baik. Jeb Smith mengaku kepada polisi telah menghisap ganja sejak lulus SMA, sekitar 2 tahun lalu. Alasannya mengonsumsi ganja adalah sebagai obat untuk mudah tertidur. Menurut pengakuannya bahwa ganja ini adalah untuk memudahkan dia untuk tidur, karena yang bersangkutan mungkin ada tingkat stres tertentu sehingga dia menggunakan ganja ini sebagai memudahkan dia untuk tidur. Saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti satu plastik klip narkoba jenis ganja seberat 0,52 gram, kemudian satu plastik isi tembakau seberat 44 gram, 6 pek papir di dalam kotak hitam, dan 2 cangklong untuk menghisap tembakau. Yang menarik, polisi juga menemukan sejumlah buku terkait ganja. Setidaknya ada 4 buku yang turut disita polisi. Buku-buku tersebut diantaranya berjudul Hikayat Pohon Ganja, Dunia Dalam Ganja, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara, dan Kriminalisasi Ganja. Kepada polisi, Jeb Smith mengaku belum lama membeli buku tersebut, yakni pada tahun 2020. Jeb Smith mengaku membeli buku-buku tersebut secara online. Lagi-lagi, seorang artis atau public figure kembali ditangkap oleh pihak berwajib gara-gara kedapatan pakai barang terlarang, narkoba. Kayaknya sepanjang tahun 2021 ini udah lumayan banyak ya artis atau public figure nih yang harus berurusan sama polisi karena mengonsumsi narkoba. Ya, jenis narkoba yang dipakai nih macam-macam. Ada yang pakai ganja, ada juga yang pakai sabu. Setidaknya sepanjang 2021 ini ada sekitar 4 bahkan mungkin 5 orang artis atau public figure yang diciduk polisi. Beberapa di antaranya seperti Ridho Roma, Abdul Qadir, Rio Raivan, dan yang lagi hit dibicarain banyak orang nih, Jeb Smith. Artis dan narkoba. Ini ada yang bilang bahwa ini ibarat sisi mata uang gitu, seolah tidak bisa terpisahkan. Ada pakar yang bilang bahwa artis dan dunia narkoba itu begitu lekat karena ada beberapa faktor, diantaranya seperti ya dekat dengan kehidupan mewah, kemudian stres karena tuntutan kerja, dan banyak juga artis yang sulit istirahat. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang kemudian menjadi alasan mereka pakai narkoba. Nah, terkait artis yang terjerat narkoba, ini ada kasusnya Jeb Smith nih, yang menurut gue ini menarik nih. Nah, ada apa dengan Jeb Smith? Jadi Jeb Smith ini ketika ditangkap oleh pihak berwajib, ternyata pihak kepolisian juga tidak hanya menemukan barang bukti yang berbau narkoba, tetapi juga menemukan beberapa buku yang berkaitan dengan ganja. Jadi terkait Jeb Smith ini, saat dilakukan konferensi pers di kantor polisi, Jeb Smith secara terang-terangan menyatakan bahwa ganja tidak layak masuk kategori narkotika golongan 1. Nih videonya nih. Menurut saya, ganja tidak layak untuk dikategorikan sebagai narkotika golongan 1, dan secepatnya Indonesia harus melakukan penelitian. Pernyataan Jeb Smith ini nampaknya emang cukup kontroversial ya guys. Ya, setidaknya ini adalah pernyataan yang masih butuh
konfirmasi nih dari Jeff Smith. Nah, kira-kira apa sih alasannya dia mengemukakan pernyataan seperti itu? Tapi nih ya, kalau misalkan pakai ilmu kirokirologi gitu ya, nampaknya memang pernyataan Jeff Smith yang kontroversial tadi itu tidak terlepas dari bacaan-bacaan Jeff Smith selama ini terkait pohon ganja atau ganja gitu ya. Nah, seperti yang diketahui tadi kan, Jeff Smith juga tidak hanya mengkonsumsi tapi juga belajar seputar ganja. Jadi mungkin Jeff Smith menemukan satu data yang mengemukakan bahwa ya ganja ini bisa dimanfaatkan sebagai obat gitu. Jadi nggak hanya bisa dipakai untuk giting. Kabar selanjutnya nih yang nggak kalah menyita perhatian publik dan sekarang juga masih nih dibicarakan sama banyak orang. Soal apa? Soal sosok bernama Joseph Paul Zhang yang diburu polisi sebab diduga menistakan agama Islam. Joseph Paul Zhang yang merupakan seorang YouTuber asal Indonesia yang menyebut dirinya sebagai seorang apologet Kristen atau pendeta Kristen. Dirinya dikabarkan sudah tidak lagi tinggal di Indonesia dan kini menetap di Jerman sejak tahun 2018. Joseph Paul Zhang kerap mengunggah konten-konten video yang kontroversial yang dalam beberapa kesempatan nampak menyinggung agama Islam. Bahkan beberapa video nampaknya dengan sengaja mengolok-ngolok Islam. Video Joseph Paul Zhang yang baru-baru ini viral di publik berjudul Puasa Lalim Islam. Nih videonya nih. Teman-teman muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas gak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Nah itu tadi beberapa video yang pernah diunggah oleh akun YouTube bernama Joseph Paul Zhang seputar Islam. Beberapa pernyataan kontroversialnya yang banyak dikutip ya dan lagi banyak dibicarain sama banyak orangnya adalah soal dirinya mengaku Nabi ke-26 dan bahkan sampai menghina Nabi Muhammad gitu, yang mana Nabi besar umat Islam. Tidak sampai di situ, bahkan secara terang-terangan dan terbuka Joseph Paul Zhang ini menantang masyarakat atau publik untuk melaporkan dirinya sebagai pelaku penistaan agama. Barang siapa yang bisa melakukan itu katanya sih dikasih hadiah 1 juta gitu. Jadi ini orang sombong ya, jumawa sekali orang ini ya. Nah sebab itu dari sisi hukum Joseph Paul Zhang bisa dijerat undang-undang ITE karena tindakannya dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Ancaman hukumannya juga nggak main-main, penjara paling lama 6 tahun atau setidaknya denda sebesar 1 miliar rupiah. Belum diketahui secara pasti nih alasan atau motif Joseph Paul Zhang melakukan hal tersebut. Namun masyarakat Indonesia baik umat Muslim maupun umat Kristiani menyayangkan ucapan Joseph Paul Zhang tersebut. Bahkan seorang pendeta Kristen bernama Ambar Sulistiono dalam sebuah video menyatakan dirinya mewakili umat Kristiani meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia atas ucapan Joseph Paul Zhang tersebut. Saya, Pendeta Ambar Sulistiono, menyampaikan yang pertama, permohonan maaf atas kasus provokasi penistaan agama yang dilakukan oleh oknum bernama Joseph Paul Zhang yang telah menciderai kehidupan umat beragama antara Kristen dan Islam yang sesungguhnya menjadi hal yang perlu untuk disayangkan. Ini kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian dan bahkan diburu Interpol sampai ke Jerman. Menurut gue perlu dicari tahu nih, kenapa sih Pak Paul ini
dengan berani dan terang-terangan mengemukakan ucapan-ucapan yang begitu menyakiti hati umat Islam. Karena kalau misalkan dilihat nih dari video utuhnya, nggak dipotong-potong, atau bahkan beberapa video yang lain yang pernah diunggah, nampaknya ada kesan bahwa Pak Paul ini pernah merasakan sakit hati yang begitu mendalam nih kepada salah satu kelompok umat Islam. Ya siapa tahu ini kan hanya sekedar dugaan, tapi nampaknya perlu sih dicari tahu. Selain itu juga nampaknya ada nada yang menantang dan juga warna provokasi gitu ya. Ya ini sebuah hipotesis, bisa benar, bisa juga salah gitu. Nah jika hal-hal yang seperti ini masih sering terjadi, karena ini sama saja dengan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Kok jadi serem ya? Ini omongan kok jadi berat gini ya. Tapi intinya menurut gue kita belajar dari kasus Pak Paul ini bahwa ternyata ancaman konflik atau perpecahan antar suku bangsa, ras, kelompok dan agama ini ternyata masih mengintai Indonesia. Dan jangan sampai hal ini terjadi. Nah tentunya kita berharap ya, gue sebagai generasi milenial gitu ya, masih ingin melihat bagaimana suasana damai, harmoni antar ras, agama, kelompok, suku, dan golongan ini masih terjadi di Indonesia. Ini adalah satu modal penting untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya, setelah kasus narkoba, penistaan agama, ini juga ada berita viral yang juga tidak kalah heboh dan menyita perhatian. Kejadiannya ini terjadi di rumah sakit. Penganiayaan perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Seorang perawat dimarahi oleh orang tua pasien, ditampar, bahkan dipaksa untuk minta maaf dan bersujud. Penganiayaan dilakukan seorang pria terhadap perawat wanita pada Kamis siang 15 April 2021. Kronologi bermula ketika tersangka penganiayaan berinisial JT, 38 tahun, menjemput anaknya yang sedang dirawat di RS Siloam Sriwijaya Palembang. Sesampainya di sana, JT mendapati tangan anaknya berdarah setelah jarum infus dicabut oleh perawat berinisial CRS. Melihat hal itu, JT lalu memanggil CRS untuk menemuinya di ruang perawatan. CRS kemudian datang ke ruang perawatan bersama beberapa rekannya yang lain. Belum sempat menjelaskan, JT terlanjur marah dan langsung menampar wajah sang perawat. Tidak hanya itu, sang perawat juga diminta untuk bersujud dan memohon maaf. Dalam video yang viral, tampak korban terjatuh seperti ditendang oleh pelaku di bagian perut. Korban juga tampak dijambak oleh pelaku hingga akhirnya korban berhasil dipisahkan oleh perawat lain yang ada di kamar tersebut. Ya, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, ini sebuah istilah yang memang ya tidak mungkin ada sebuah peristiwa kalau tidak ada penyebabnya. Ya ini tentu sebuah pengibaratan yang berlaku nih untuk kedua belah pihak, baik itu untuk pihak pasien maupun juga dari pihak perawat. Berdasarkan pengakuan Melisa, istri dari pelaku penganiayaan yang berinisial JT, jadi apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap perawat yang berinisial CRS ini karena sikap CRS yang tidak baik, bahkan dinilainya tidak profesional saat merawat pasien. Yang mana pasien yang sedang dirawatnya itu adalah anak mereka yang masih usia balita. Kebayang dong bagaimana sayangnya orang tua dan kemudian panik saat anaknya ini bercucuran darah ketika infus itu dicabut. Ya cuman sayangnya terlampau emosional, amarah membuncah hingga melakukan tindak penganiayaan. Dari sisi perawat nih yang dinilai melakukan tindakan yang kurang baik saat merawat pasien, dinilai tidak profesional. Ya mungkin aja si perawat tersebut ini lagi kurang istirahat, kurang tidur karena habis jaga malam gitu kan. Ya namanya masalah orang kan nggak ada yang tahu gitu kan. Sehingga kemudian lelah dan capeknya itu berujung pada tindakan yang kurang profesional saat merawat seorang pasien. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, pelaku penganiayaan yang berinisial JT pun akhirnya minta maaf kepada perawat dan juga pihak rumah sakit. Tentunya saya juga maaf dulu yang sebesar-besarnya
kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada di dalam korban dan juga pihak sekolah. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan. Kasus ini jadi pelajaran banget sih ya untuk kita semua gitu. Jadi untuk perawat mungkin agar lebih berhati-hati, agar lebih profesional, agar lebih ramah dalam merawat dan melayani pasien. Karena kan yang namanya pasien atau orang tua pasien ingin memberikan perawatan yang terbaik nih buat anaknya yang lagi sakit gitu kan. Nah ini juga buat orang tua pasiennya. Kalau memang mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan dari pihak rumah sakit atau dari perawat, ya Bu, jangan langsung main pukul, jangan langsung emosional, marah, melakukan tindakan kekerasan. Ini kan satu tindakan yang nanti ujung-ujungnya yang merugikan diri sendiri, berujung ditangkap polisi, jadi nggak enak banget kan. Nah itu tadi guys, berita-berita yang lagi hangat dan yang lagi ramai diperbincangkan banyak orang. Udah kita kupas tuntas tadi ya di Korekto pekan ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pesan yang bermanfaat tentunya untuk para netizen yang budiman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dikasih komen dan juga di share. Nah, gua Deddy Dul, pamit undur diri, bye.